dia Fems, empal gentong, kuliner khas dari kota Cirebon. Hidangan ini dibuat dari daging sapi dengan kuah santan yang berempah. Beuh, mantap jiwa. Uniknya, empal gentong ini masih dimasak dengan panci tanah liat, lantaran dulu belum ada bahan dari metal. Kemudian, panci tanah liat ini disebut dengan gentong Fems. Cara masak secara tradisional ini untuk menjaga cita rasa loh. Meskipun empal gentong sudah bisa ditemui di berbagai kota, kalian harus ngerasain langsung dari kota asalnya. Lain daripada yang lain deh. Ini loh Fems, bumbu yang digunakan dalam pembuatan empal gentong. Semua bahan ini kerap dipakai sebagai bumbu Nusantara. Ada bawang, kunyit, jahe, lengkuas, salam, serai, dan kayu manis. Panaskan air terlebih dulu ya Fems, kemudian haluskan bumbu deh. Bumbu rempah ini dipercaya bisa memberikan rasa lezat dalam masakan dan juga membawa manfaat yang baik untuk kesehatan. Misalnya, bawang yang memiliki kandungan antioksidan, sehingga dapat mencegah timbulnya sel kanker. Sementara kunyit dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Lanjut, potong daging ukuran dadu Fems. Kalian bisa gunakan bagian daging sapi apa saja ya. Kalau mau bisa dicampur dengan jeroan sapi. Selanjutnya tuang bumbu ke dalam air yang sudah dipanaskan. Beri kayu manis supaya aroma empal gentong semakin harum. Kemudian masukkan santan dan potongan daging. Tinggal masak sampai daging empuk. Katanya Fems, sajian empal gentong awalnya menyerupai gulai. Tentu saja kuliner ini dipengaruhi dari Timur Tengah yang dibawa oleh para sultan terdahulu. Kalau dagingnya sudah empuk, empal gentong siap disajikan. Tinggal taburi dengan bawang goreng dan potongan daun kucai deh. Ciri khas empal gentong dari Cirebon biasa disajikan dengan sambal cabai kering kayak gini Fems. Kuah empal gentong harum, aroma rempah yang cukup kuat Fems. Cita rasanya lebih ringan dari gulai karena kuahnya tidak terlalu kental. Selain empal gentong, ada juga empal asem. Sama-sama berbahan daging sapi. Bedanya, empal asem kuahnya bening seperti sop tanpa santan, dengan cita rasa asam dari belimbing wuluh. Karena rasa empal gentong dari daerah asalnya emang khas dan beda, gak sedikit pecintanya ingin membawa empal gentong sebagai oleh-oleh. Jangan takut basi, Fems. Sekarang udah ada loh empal gentong dalam kemasan kaleng. Meski dikemas dalam kaleng, dijamin tanpa bahan pengawet tambahan. Kalau nggak percaya, kita lihat nih proses pembuatannya. Semua bahan dan bumbu sama kayak tadi kok, Fems. Asli dan alami tanpa bahan kimia atau pengawet tambahan. Bedanya, empal gentong kaleng hanya menggunakan daging bagian paha saja, Fems. Soalnya bagian jeroan sangat dihindari karena lebih cepat rusak dan tidak tahan lama kalau dikemas kaleng dibandingkan dengan daging saja. Proses pembuatannya juga sama, bumbu halus dan aneka rempah dimasak dalam air mendidih bersama daging sampai tekstur daging empuk. Di sini daging masih dalam potongan besar ya, Fems. Dalam sekali produksi bisa mendapatkan ratusan kaleng yang dibuat loh. Nggak cuma empal gentong aja, ada juga empal asem dan bumbu empal gentong dari pedagang legendaris di Cirebon ini, Fems. Jadi tinggal dimasak bersama daging dan santan aja di rumah. Hihihi. Daging dimasak selama 2 jam ya, Fems. Kemudian daging dikeluarkan dari panci berisi kuah. Selanjutnya daging dipotong seukuran dadu. Meski sudah diproses pabrikan, tapi beberapa step masih dilakukan manual, Fems. Lanjut, kita kemas, Fems. Toples kaleng harus dikukus dulu sebelum digunakan agar steril. Selanjutnya diisi potongan daging, daun bawang, daun kucai, dan bawang goreng. Sebelum kemasan ditutup, isi dengan kuah empal gentong deh. Bisa dilihat sendiri kan, Fems, semua prosesnya menggunakan bahan alami tanpa pengawet. Empal gentong kemasan kaleng ini bisa bertahan selama 1 tahun loh, Fems. Proses sterilisasi yang tepat membuat empal gentong kemasan kaleng bisa bertahan 1 tahun. Tenang, sudah terdaftar di BPOM kok.